Ada juga ulama-ulama ada juga ulama-ulama dunia, ada juga yang bukan ulama tapi pakai label ulama. Ada, ini yang saya sebut ulama-ulamaan. Kita nggak anti umaro, enggak. Silakan datangi umara untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk dakwah, untuk hisbah. Silakan datangi. Tapi kalau mendatangi umara hanya untuk kepentingan pribadi, apalagi sampai jual beli ayat, apalagi sampai mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, ini berarti akhlak sudah rusak ya, kawan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Pada saat saya hijrah ke Mekah ya, kawan. Saya pernah berpikir, wah kalau hitung-hitungan nanti ke Mekah tinggal di mana, makannya bagaimana, listriknya bagaimana, nggak jadi hijrah ya kok. Saya kumpulkan, saya punya anak, saya punya istri, ini kondisi politik seperti ini. Ini kalau abah ditangkap mungkin bisa terjadi bentrokan di bawah, nanti pendukung kita dengan pendukung seberang sana bisa terjadi pertumpahan darah. Ini perlu diredam, perlu diredamnya kita menyingkir dulu supaya tidak ada umat yang saling menumpahkan darah. Kita nyingkir duluan, nyingkir ke tempat yang berkah. Kita tanya nih keluarga, bagaimana? Mau ikut abah? Mau semua. Nah, tapi ini kita nggak punya hitung-hitungan nih. Abang nggak bawa duit. Udah bismillah kita berangkat, bah. Benar-benar kita nggak punya duit ya, kawan. Tiket dibayarin orang, visa diantarin orang. Visanya kita dapat diantar orang, tiketnya dibeliin orang, ya kawan. Ya udah bismillah kita berangkat aja. Nah, begitu berangkat kita nggak mikirin nanti ngontrak di mana, nanti tinggal di mana, nanti bagaimana makannya saya bawa. Saya punya istri, saya punya mertua, saya punya cucu, saya punya mantu, saya punya anak, semua kita bawa ya kawan. Ada 14 orang kita bawa semua. Udah tawakal aja berangkat. Nah begitu turun di Madinah, saudara, kita nggak kenal si A wala si B. Tahu-tahu ada beberapa pemilik travel haji, travel umroh, langsung datang nemuin, Habib mau tinggal di mana? Nggak tahu Anda mau tinggal di mana. Udah Habib kalau gitu Anda punya kamar di hotel nih. Untuk 14 orang lebih dari itu, Habib bisa tinggal di situ seminggu. Langsung kita ambil. Besoknya ada lagi yang nawarin, Habib mau pindah hotel gak di sebelah sana? Jangan di travel dia aja dong Habib. Kita juga travel kita mau dapat berkah ya. Kita pindah lagi ke hotel berikutnya. Kemudian ditanya, Habib mau ke Mekah kapan? Insya Allah minggu depan mau ke Mekah. Udah di Mekah nanti kita yang sediain hotelnya. Semua dari travel ke travel. Saya nggak perlu sebutkan nama-nama travelnya karena terlalu banyak. Ini travel jumlahnya ratusan travel. Mereka semua berebut untuk melayani. Ini dari mana ini datang? Kalau bukan doa umat ya kawan, umat dari Indonesia doain ya Allah mudahin urusan Habib Rizik, ya Allah jaga Habib Rizik, ya Allah lindungi Habib Rizik, ya Allah Habib Rizik dengan keluarganya jangan sampai susah, ya Allah bla bla bla. Ini doa siapa? Doa umat ya kawan. Nah, jadi jangan sekali-sekali memandang remeh doa. Jadi justru saya terima kasih sekali yang antum-antum selama ini sudah mendoakan. Dan selama anak ada di Mekah 3,5 tahun nggak pernah sakit ya kawan. Enggak, paling sakit cuma pilek, yang begitu-gitu aja ya. Enggak pernah Allah kasih tuh sakit yang berat keluarga, enggak. Semua Allah mudahkan. Saudara, enggak ada. Nah, kemudian begitu juga begitu cari rumah, mau nyewa rumah dari mana ya, kawan? Mau nyari rumah yang 1.000 2.000 real aja susah. Nah, tahu-tahu apa? Tahu-tahu ada yang bantu, kita dapat villa 2 lantai, itu sewanya enggak main-main, sewanya hampir 50.000 real per tahun. Nah, bukan murah. Berapa ratus juta di sini, duit dari mana? Semua Allah yang kirim ya. Nah artinya apa? Artinya di sini ya saya mau sampaikan, saudara, doa umat itu jangan dipandang remeh. Makanya kalau antum lagi ada kesulitan, minta doa sama kiai, minta doa sama ulama, minta doa sama teman-teman, minta doa sama keluarga, minta doa sama kerabat. Jangan malu minta doa ya, minta doa sebutin. Saya ini punya persoalan ini, tolong didoakan. Doa itu penting ya ikhwan. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah, sumsumnya ibadah, intinya ibadah. Saudara, enggak sampai di situ. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman ya ikhwan. Nah kalau udah berdoa kemudian Allah kabulkan itu doa, siapa yang bisa mencegah kalau Allah kabulkan ya ikhwan. Nah ini yang perlu kita sampaikan. Begitu juga terakhir selama saya di penjara. Saudara, saya enggak berpikir macam-macam. Kalau memang harus di penjara ya penjara jalanin aja. Nah ternyata di penjara apa? Di luar kita dapat banyak teman. Begitu di penjara hilang itu kawan. Di penjara kita dapat kawan baru. Di luar kita punya murid ya kawan. Begitu masuk penjara, di penjara satu blok semua jadi murid kita. Akhirnya semua satu blok melayani kita, semua satu blok menjaga kita, semua satu blok ikut ngaji setiap hari. Bahkan pengajian rutin saya lebih banyak di penjara daripada di luar.
Kalau di luar kan kebanyakan ceramah di mimbar-mimbar. Ntar seminggu di Madura, ntar seminggu di Jawa Timur, ntar seminggu di Jawa Barat. Nah, ini macam Hanif nih sekarang keliling-keliling. Tapi kalau di penjara 5 waktu ya kita ada di tempat tersebut, ada di masjid tersebut. Tiap habis subuh kita bisa ngajar, tiap habis maghrib kita bisa ngajar. Sampai-sampai satu penjara Ratib Haddad sama Ratib Attas hafal ya kawan. Saya nggak kaget kalau pesantren hafal karena pesantren para santri. Ini di penjara yang saya masuk ya kawan, ini kartel narkoba, bandar narkoba, gembong narkoba. Saudara yang badannya dari ujung pala sampai kaki tato semua. Artinya di luar mereka nggak pernah ke masjid, mereka nggak sholat saudara. Tapi begitu mereka tersentuh dakwah, mereka duduk di dalam masjid. Waktu itu saya dibantu oleh Kiai Sobri, dibantu oleh Habib Hanif selama setahun ya kawan. Ternyata akhirnya apa? Ternyata mereka tuh akhirnya betul-betul ini yang selama ini kami rindukan. Ini sebetulnya yang selama ini kami inginkan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya berubah total ya, kawan. Nah, mereka jadi rajin ibadah, rajin sholat malam, rajin puasa Senin Kemis, bahkan banyak yang ikut puasa Daud ya, kawan. Nah, sampai-sampai mereka bilang, "Beb, di luar jangan-jangan puasa Daud atau puasa Senin Kemis, puasa Ramadan aja kami nggak pernah." Karena ini memang bandar narkoba, dunianya dari dunia hitam. Jadi kita dapat tugas-tugas yang nggak kalah bagus dengan tugas di luar ya kawan. Nah ini artinya pertolongan Allah. Dan di dalam penjara makanan nggak pernah kurang, lebih banyak daripada di luar ya kawan. Nah, setiap hari saya bisa makan dengan teman-teman tuh para pengurus masjid bisa 20 orang. Itu pun masih ada sisanya. Satu blok cukup untuk makan ya kawan. Nah jadi ini rezeki dari mana? Saya kerja enggak, dagang enggak, kan pengangguran ya kawan. Tapi alhamdulillah rezekinya enggak, saudara, rezekinya enggak kalah sama yang kerja. Ini semua berkat doa siapa? Doa umat. Alhamdulillah. Maka itu saya sampaikan terima kasih. Saya bicara begini tahaddusan bin ni'mah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tujuan saya adalah untuk menekankan bahwa doa luar biasa ya. Jangan main-main dengan doa ya kawan. Nah kalau ada umat yang bertanya kenapa nih perjuangan kita nih selama ini kok masih belum menang-menang, ya mungkin kurang doanya ya kawan. Nah makanya kita kencengin doanya kenceng, doa kencengin, gerakan kencengin, insya Allah akan berikan kita kemenangan. Nah karena itu saya ajak semua, ayo kita lanjutkan revolusi akhlak kita ya kawan. Nah revolusi akhlak yang kita maksud adalah mereka yang tadinya akhlaknya tidak baik, ayolah berusaha untuk menjadi akhlak yang baik. Yang tadinya sudah baik, ayo kita tingkatkan agar lebih sempurna, lebih baik ya kawan. Nah yang tadinya kurang semangat untuk bersatu, ayolah kita robah untuk kita lebih semangat bersatu. Yang tadinya kurang semangat buat ngaji, ayolah kita robah akhlak kita untuk semangat ngaji. Artinya revolusi akhlak di sini ini mencakup semua muslim, siapa aja. Mau ulama, saudara, mau santri, mau pejabat, mau rakyat, semua. Kita nggak pilah-pilah, saudara. Karena kalau kita cerita soal bohong, saat ini ya maaf aja. Kadang-kadang yang gelarnya kiai ada yang bohong juga ya. Kadang-kadang yang gelarnya habib ada yang bohong juga ya. Jadi ini darurat kebohongan yang saya maksudkan ini luar biasa. Ada kiai yang bohong, ulama yang bohong, pengusaha yang bohong, saudara pejabat yang bohong. Akhirnya apa? Nanti kalau dibiarkan kebohongan-kebohongan ini dianggap sebagai kebenaran. Karena kebohongan yang dibiarkan akan dianggap sebagai kebenaran. Kebohongan yang diulang-ulang akan dianggap sebagai kebenaran. Maka itu saya mau ajak khususnya para habaib dan ulama. Jangan lagi ada di antara kita yang bohong. Dalam soal apapun, dalam hal apapun gak boleh kita bohong ya kawan. Nah ini yang pertama kita suruhkan justru habaib dan ulamanya. Kenapa? Karena habaib dan ulamanya kan pemimpin umat. Kan lokomotifnya memang di habaib dan ulama ya kawan. Kalau ulamanya sudah lurus, ulamanya benar, nggak usah khawatir. Insya Allah pemerintah juga akan segan ya kawan. Umaro akan segan. Tapi kalau udah ulamanya rusak, umaro nggak segan. Malah akhirnya ulama dijadikan bahan mainan. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu saya ajak golongan yang pertama kali harus ikut revolusi akhlak adalah golongan habaib dan ulama. Ayo kita perbaiki akhlak kita ya kawan. Termasuk akhlak seorang ulama, jangan datang ke umaro kecuali untuk kepentingan dakwah. Ya, bukan nggak boleh datang ke umaro, bukan nggak boleh, bahkan wajib kalau datang ke umaro untuk amar ma'ruf nahi munkar ya kawan. Kita nggak anti umaro, enggak. Silakan datangi umara untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk dakwah, untuk hisbah. Silakan datangi. Tapi kalau mendatangi umara hanya untuk kepentingan pribadi, apalagi sampai jual beli ayat, apalagi sampai mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, ini berarti akhlak udah rusak ya kawan.
Nah, tapi saya yakin kalau Auma ini udah sangat terkenal. Saya kenal Auma bukan 1 tahun 2 tahun. Saya kenal dari zaman Al-Walid, dari zaman ayah dulu. Masya Allah, udah lama betul saya tahu. Alhamdulillah ulama-ulama di Madura, begitu juga di Cirebon, di mana-mana nih banyak yang istiqomah. Kalau saya sebutkan tadi ada ulama-ulama yang bohong, itu bukan mayoritas, bukan. Ulama Indonesia alhamdulillah mayoritas masih banyak yang baik. Alhamdulillah mayoritas kebanyakan mereka masih berakhlak mulia, ilmu dan amalnya seiring sejalan. Alhamdulillah. Tapi memang kita tidak pungkiri ulama ini bukan malaikat. Ada juga ulama-ulama ada juga ulama-ulama dunia, ada juga yang bukan ulama tapi pakai label ulama. Ada, ini yang saya sebut ulama-ulamaan. Nah, kalau ulama ngajak kita ke sorga, ulama-ulamaan ngajak kita ke sorga-sorgaan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini saya minta dukungannya nih semua yang ada di sini. Siap revolusi akhlak? Takbir. Shallu 'alan nabi. Nah, jadi kita di sini revolusi akhlak ini jangan caci maki orang. Jangan hujat orang ya kawan. Jangan kita mesti lebih banyak mengintrospeksi diri kita. Nah, saya harap kita mulai dari ulama dan habaib dulu ya kawan. Yuk kita revolusi akhlak. Kalau ulamanya habaibnya bagus, santri ikut bagus ya kawan. Santri begitu lihat ulamanya, kiainya nggak bohong, kiainya jujur, santri ikut bagus. Insya Allah. Begitu juga umarok ya kawan. Umarok begitu lihat ulamanya udah pada lurus, yang hak katakan hak, yang batil katakan batil, insya Allah umaroknya ikut lurus ya kawan. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini yang saya mau sampaikan bagian kedua. Sekali lagi kita sampaikan itu semua sama sekali bukan untuk berbangga atau ada maksud lain, semata-mata hanya untuk tahaddusan bin ni'mah, sekaligus membuktikan bahwa doa punya kekuatan yang luar biasa. Dan jangan lupa kita punya Nabi alaihi salatu wassalam dengan segala keagungan, kemuliaan, kehebatannya, keluar biasaannya, kemukjizatannya ya ikhwan, tetap nggak pernah luput daripada doa. Nabi selalu berdoa dalam kehidupan sehari-harinya. Ba'da sholat berdoa, setiap hari berdoa, mau melakukan apa saja berdoa, mau makan berdoa, mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa, mau keluar rumah berdoa, mau musafir berdoa. Nabi nggak pernah kosong hidupnya dari zikir dan doa. Mudah-mudahan itu menjadi satu cambuk buat kita semua, pelajaran untuk kita bisa meniru dan mensuri tauladaninya. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena itu saya minta jangan mentang-mentang saya udah keluar nggak didoain. Habib udah keluar, udah doanya cukup dah. Nah, jangan, kita saling doa. Anda mendoakan saya juga wajib untuk mendoakan Anda. Kita tetap saling doa. Jadi jangan bilang doanya udah selesai nih ya. Nah, doa nggak ada selesai ya kawan. Doa terus kita lakukan kepada Allah, mudah-mudahan. Karena tadi kita sudah bawakan la yuradul qada illa doa. Jadi illa biddoa, la yuradul qada. Jadi satu ketetapan yang datang dari Allah itu nggak ada yang bisa merubah ya kawan. Nah, yang bisa merubahnya apa? Yang bisa merubahnya hanya Allah. Lewat apa? Lewat doa. Bid-doa. Hanya doa kepada Allah kita bisa merubah kita punya nasib. Dan kalau Allah gabulkan, Allah ubah kita punya nasib ya kawan. Insya Allah. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Jadi sekali lagi tolong para kiai, para ulama, saya mohon maaf kalau dalam penerimaan kurang santun, kurang sopan. Anda tahu antum nih ulama-ulama besar. Antum punya pesantren-pesantren besar. Antum punya puluhan ribu santri dan pengikut. Tolong mohon maaf kalau kehadiran antum di sini kami kurang menyambut, kurang sigap, karena memang ada uzur-uzur yang tidak bisa kami hindarkan. Tolong kami minta mohon maaf. Kalau mantu-mantu kami tadi ada Habib Hanif, ada Habib Irfan, ada Habib Alwi, mungkin dalam penerimaannya ada yang kurang pas, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Begitu juga kalau petugas-petugas kita di sini nyambut tamu kurang baik, kurang bagus, karena saya lihat tadi waktu saya masuk sendal itu ditaruhnya di jalanan sana. Saya bilang kok sendal bisa ada di sini bukan di dalam? Enggak beb, tamu yang awal datang pintu gerbang belum dibuka. Jadi masuknya tadi dari Wisma semua. Ya, jadi sekali lagi saya mohon maaf, mestinya sendal itu ditaruh di dalam. Karena walau bagaimanapun juga antum ini duyuf ya kawan. Ad-daif kal malik. Ini yang namanya tamu itu bagaikan raja, wajib untuk kami sambut dan wajib untuk kami layani. Dan sebagai penutup saya mau sampaikan sekali lagi, saya dengan keluarga alhamdulillah selama ini kami nggak pernah menolak tamu. Selama ini kami nggak pernah mengusir tamu. Selama ini kami tidak pernah menutup pintu dari tamu. Kami pintu selalu terbuka untuk tamu. Nah, hanya saja saya mohon maaf karena tamu ini jumlahnya banyak, jumlahnya tidak sedikit, terpaksa kami jadwalkan. Jadwal bukan untuk menghalangi. Maaf, jadwal bukan untuk menghalangi, bukan.
tapi supaya tertib, supaya rapi. Nah, jadi tujuannya itu supaya tertib, tujuannya juga supaya tamu terlayani. Nah, tamu kan kalau terbatas kita melayani juga enak begitu. Nah, ini tolong sekali lagi saya minta maaf kalau Habib Ali maupun saya punya mantu ada kiai mau datang, Habib saya mau datang besok, oh jangan besok, lusa aja. Bukan menghalangi, bukan. Tapi memang sengaja kita atur tertib supaya tamu itu terlayani. Jangan sampai tamu pulang kecewa, tamu pulang tidak terlayani, ya ikhwan. Nah seperti hari ini, maaf lagi nih, hari ini tadi saya tanya sama Hanif, ini tamu kira-kira hari ini berapa? Kata Habib Hanif ya kira-kira 50 orang mbak. Ya udah alhamdulillah, kalau gitu siapin konsumsi buat 75 orang. Nggak tuh datang 300 orang. Bagaimana ceritanya ini ya ikhwan? Ini yang saya khawatir, jadi takut nggak terlayani. Saya tahu Anda datang kemarin nggak nyari air, makanan, enggak. Itu kewajiban kami sebagai Sohibul Bait untuk melayani tamu ya ikhwan. Nah maka itu saya mohon maaf kalau nanti ada kekurangan pelayanan, saya mohon maaf. Nah dan saya minta nanti kita mau sholat asar bersama, saya minta nih jamaah yang lain memaklumi. Saya minta nanti shop pertama, shop kedua biar diisi oleh para ulama, diisi oleh para kiai, diisi oleh guru-guru kita, begitu. Biar guru-guru kita nih, kiai-kiai kita nih, baik yang dari Cirebon, dari Jawa Timur, dari mana, ada di barisan terdepan. Setuju? Insya Allah. Nah mereka-mereka yang para kaum santri, jamaah, murid-murid, yang bukan ulama, bukan kiai, nah tolong di soft-soft yang berikutnya. Karena setelah sholat, saya mau bersalaman dengan semua ya. Ya nggak ada yang nggak ada yang dipisahkan. Semua saya mau selamat. Insya Allah ya. Jadi begini, nanti setelah sholat, saya yang akan muter, bukan Anda yang muter. Enggak, ini supaya tertib, supaya rapi, supaya enak. Saya enak, Anda juga enak, saya biasa begitu. Jadi diri aja di soft masing-masing, saudara nanti dari depan saya selaman, terus ke belakang. Nanti soft depan yang udah selaman diatur sama Habib Hanif, ada sedikit konsumsi apa, sediakan aja. Duduk aja, nggak usah diri lagi. Yang udah selaman duduk, nggak usah diri. Nah jadi nanti saya yang akan parani semua jamaah. Nah, jadi nggak boleh ada jamaah yang nggak kebagian selaman, nggak boleh ya ikhwan. Nah ini yang saya sampaikan. Jadi mohon maaf, ini diatur begini bukan sok ngatur, bukan. Maksudnya supaya tertib, supaya rapi, supaya enak. Nah mudah-mudahan ini bisa diterima dan tolong dimaklumi. Nah itu saja, kita persilakan para kiai, para ulamanya yang mau ikut sholat.